warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iza Nur Aulia dengan NIM 21040300075. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah manajemen mutu. Nah, apa sih manajemen mutu itu? Dalam ISO 8402 mendefinisikan Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu sebagai segala bentuk aktivitas dari semua manajemen secara keseluruhan, menentukan otoritas kualitas, tujuan-tujuan dan tanggung jawab, serta mengimplementasikan melalui alat-alat seperti perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, jaminan kualitas, dan peningkatan kualitas. Nah, Total Quality Management ini merupakan sebuah metode dalam manajemen organisasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang mereka kelola. Sederhananya, keberadaan Total Quality Management dalam organisasi adalah untuk mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan perusahaan, di mana Total Quality Management ini didefinisikan sebagai konsep perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus yang melibatkan semua karyawan di setiap level organisasi untuk mencapai kualitas yang excellent dalam semua aspek organisasi melalui proses manajemen. Nah, adapun studi kasus Total Quality Management ini pada produk air minum dalam kemasan, di mana pada produk air minum dalam kemasan diterapkan TQM untuk memastikan bahwa produk tersebut aman, berkualitas tinggi, dan konsisten di setiap botol. Adapun contoh studi kasus yang saya ambil pada produk yaitu produk air minum dalam kemasan, di mana pada produk air minum dalam kemasan TQM ini diterapkan untuk memastikan bahwa produk tersebut aman, berkualitas tinggi, dan konsisten di setiap botol. Nah, adapun air minum dalam kemasan yang terdesentralisasi internasional memiliki karakteristik yang pertama yaitu kualitasnya itu konsisten. Artinya air minum dalam kemasan dari merek-merek besar seperti Evian, Nestle, dan Aqua itu diproduksi sesuai standar internasional seperti ISO 22000. Yang kedua yaitu keamanan dan kebersihannya. Produk ini menjalani proses filtrasi dan pengujian yang ketat untuk memastikan tidak ada kontaminan atau bahan berbahaya. Proses produksi ini mengikuti pedoman dari WHO. Yang ketiga yaitu dukungan atau layanan pelanggan. Merek-merek besar menyediakan informasi rinci tentang sumber air, proses pengolahan, dan layanan pelanggan yang responsif. Nah, adapun implementasi TQM yang pertama yaitu perbaikan berkelanjutan, di mana merek-merek ini secara rutin mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan proses filtrasi dan pengemasan serta mendapatkan umpan balik pelanggan untuk perbaikan. Yang kedua yaitu kontrol kualitas yang ketat, di mana setiap tahap produksi diawasi dengan cermat untuk memastikan standar kualitas terpenuhi. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Karyawan dilatih untuk memastikan kualitas produk dan efisiensi proses produksi. Adapun air minum dalam kemasan yang tidak terdesentralisasi memiliki karakteristik yang pertama yaitu kualitasnya beragam. Artinya produk ini dalam kemasan yang tidak mengikuti standar internasional seringkali memiliki kualitas yang bervariasi atau beragam. Mungkin ada perbedaan dalam rasa, kebersihan, dan keamanan. Yang kedua yaitu keamanan dan kebersihan kurang terjamin. Produk ini mungkin tidak menjalani proses filtrasi dan pengujian yang ketat sehingga beresiko mengandung kontaminan atau bahan berbahaya. Yang ketiga yaitu layanan pelanggan yang terbatas. Produk ini seringkali tidak menyediakan informasi yang jelas tentang sumber air dan proses pengolahan, serta layanan pelanggan yang kurang responsif. Nah, adapun perbandingan dari keduanya, yang pertama yaitu kualitas produk, di mana produk yang terdesentralisasi internasional itu menawarkan kualitas tinggi dan konsisten, aman untuk dikonsumsi dan bersih. Sedangkan produk yang tidak terdesentralisasi itu kualitas produknya bervariasi, seringkali lebih rendah dan mungkin tidak aman. Yang kedua dari segi keamanan,
Produk yang terdesentralisasi keamanannya itu tinggi dengan proses filtrasi dan pengujian yang ketat. Sedangkan produk yang tidak terdesentralisasi keamanannya rendah dengan resiko kontaminasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, dukungan pelanggan. Produk yang terdesentralisasi memiliki informasi yang jelas tentang produk dan layanan pelanggan yang responsif. Sedangkan produk yang tidak terdesentralisasi, informasi yang kurang jelas dan layanan pelanggan yang terbatas. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari perbandingan keduanya yaitu implementasi TQM pada air minum dalam kemasan yang terdesentralisasi internasional itu menghasilkan produk dengan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan yang tinggi. Sebaliknya, air minum dalam kemasan yang tidak terdesentralisasi cenderung memiliki kualitas yang buruk, keamanannya rendah, dan tidak ramah lingkungan. Nah, perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip TQM ini berhasil memastikan bahwa setiap produk air minum dalam kemasan memenuhi harapan dan standar internasional, memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi konsumen. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus pada jasa. Saya mengambil studi kasus pada jasa kereta api. Kereta api yang terdesentralisasi internasional contohnya seperti kereta api Shinkansen di Jepang. Sedangkan kereta api yang tidak terdesentralisasi seperti kereta api konvensional di negara berkembang. Nah, adapun penerapan TQM pada kereta Shinkansen di Jepang, yang pertama itu kontrol kualitas, di mana kontrol kualitasnya itu menggunakan teknologi canggih untuk memantau kondisi rel, gerbong, dan komponen lainnya secara real time. Yang kedua yaitu pelatihan karyawan, di mana staf dilatih secara berkala untuk memastikan mereka memahami dan mematuhi standar keselamatan dan layanan. Yang ketiga yaitu perawatan preventif. Rutin melakukan perawatan preventif untuk mencegah kerusakan dan mengurangi risiko kecelakaan. Yang keempat itu sistem umpan balik. Mengumpulkan umpan balik pelanggan secara sistematis untuk meningkatkan layanan. Nah, adapun kualitas jasa pada kereta Shinkansen ini yang pertama keamanan dan ketepatan waktu. Shinkansen ini dikenal dengan ketepatan waktu yang sangat tinggi dan tingkat keamanan yang luar biasa. Kecelakaan hampir tidak pernah terjadi. Yang kedua yaitu kenyamanan. Gerbong dirancang untuk kenyamanan dengan kursi ergonomis, wifi, dan layanan makanan berkualitas. Yang ketiga yaitu kebersihan. Stasiun dan kereta selalu bersih dengan tim khusus untuk bertanggung jawab untuk kebersihan. Yang keempat yaitu layanan pelanggan. Pelayanan pelanggan ramah dan profesional dengan staf yang selalu siap membantu. Sedangkan manajemen mutu pada kereta api konvensional di negara berkembang, adapun penerapan mutunya yang pertama itu kontrol kualitas. Seringkali kurang memadai dengan peralatan pemantauan yang terbatas dan perawatan yang tidak teratur. Yang kedua yaitu pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan ini mungkin tidak dilakukan secara berkala dan standar pelayanannya itu bisa bervariasi. Yang ketiga yaitu perawatan. Perawatan sering bersifat reaktif daripada preventif, dengan banyak perbaikan dilakukan setelah terjadi kerusakan. Yang keempat yaitu sistem umpan balik. Umpan balik pelanggan mungkin tidak dikelola dengan baik dan jarang digunakan untuk perbaikan layanan. Adapun kualitas jasa pada kereta negara berkembang, yang pertama itu keamanan dan ketepatan waktu. Keterlambatan sering terjadi dan standar keselamatan mungkin tidak seketat di negara maju. Kecelakaan lebih sering terjadi dibandingkan dengan kereta yang terdesentralisasi internasional. Yang kedua yaitu kenyamanan. Fasilitas mungkin terbatas dengan kursi yang kurang nyaman, kurangnya layanan tambahan seperti wifi, dan kondisi gerbong yang tidak selalu bersih. Yang ketiga yaitu kebersihan. Kebersihan bisa menjadi masalah dengan stasiun dan kereta yang mungkin tidak selalu dirawat dengan baik. Yang keempat yaitu layanan pelanggan. Staf mungkin tidak terlalu terlatih dengan baik dalam hal layanan pelanggan dan keluhan mungkin tidak ditangani secara efektif. Nah, adapun perbandingan dari keduanya, yang pertama yaitu keamanan dari segi keamanan dan ketepatan waktu. Pada Shinkansen tingkat ketepatan waktunya itu hampir 100% dan sangat aman. Misalnya rata-rata keterlambatan per tahun biasanya kurang dari 1 menit.
Sedangkan pada kereta konvensional di negara berkembang, keterlambatan ini sering terjadi dan tingkat kecelakaan yang lebih tinggi. Masalah teknis sering menjadi penyebab utama keterlambatan. Yang kedua yaitu kenyamanan. Pada Shinkansen, fasilitas modern dan nyaman dengan perhatian khusus pada detail seperti kursi ergonomis dan kebersihan. Sedangkan pada kereta konvensional di negara berkembang, fasilitas dasar seringkali kurang nyaman dan mungkin memerlukan perbaikan. Dari segi kebersihan, pada Shinkansen itu sangat bersih dengan tim khusus yang bekerja untuk memastikan kebersihan setiap saat. Sedangkan pada kereta konvensional di negara berkembang itu kebersihan bisa menjadi masalah dengan fasilitas yang tidak terlalu dirawat dengan baik. Yang keempat yaitu layanan pelanggan. Pada Shinkansen, pelayanan sangat profesional dan ramah dengan fokus pada kepuasan pelanggan. Sedangkan pada kereta konvensional di negara berkembang, layanan pelanggan bisa bervariasi dengan staf yang mungkin tidak selalu terlatih dengan baik. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari keduanya yaitu penerapan total quality management di sektor jasa kereta api seperti pada Shinkansen di Jepang menunjukkan bagaimana standar internasional dapat meningkatkan keamanan, ketepatan waktu, kenyamanan, kebersihan, dan layanan pelanggan. Sebaliknya, kereta api konvensional di beberapa negara berkembang yang belum terdesentralisasi itu menunjukkan banyak area yang memerlukan perbaikan, termasuk manajemen mutu yang lebih baik, pelatihan karyawan, dan sistem perawatan yang lebih efisien. Nah, manajemen quality mutu tidak hanya meningkatkan pengalaman pelanggan, tetapi juga mengurangi biaya jangka panjang melalui pemeliharaan preventif dan peningkatan efisiensi operasional. Bagi negara berkembang, mengadopsi praktik 2KM dapat menjadi langkah penting menuju peningkatan layanan dan keselamatan di sektor transportasi. Nah, cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.